Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam. Mungkin langsung aja ya. Ini kan ada rekaman, ini nanti rekamannya bisa diputar lagi. Soalnya mengingat waktu ini yang terbatas. Gimana Bu? Oke. Iya boleh. Langsung aja ya. Bu Sofi sudah ngerekam juga? Belum. Bentar. Ya, tolong diaktifkan dulu Bu. Soalnya ini rekaman saya kadang bermasalah. Kita langsung mulai aja ya, teman-teman ya. Ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang jarak kecepatan dan waktu. Yang mana jarak kecepatan dan waktu itu saya yakin teman-teman sudah sering sekali menjumpai atau mungkin sudah banyak yang paham ya, tapi tidak ada salahnya kita belajar bersama lagi. Untuk bulan yang lalu. Oke, teman-teman sudah mempersiapkan alat tulis? Biar nanti ada interaksi dari teman-teman nanti bisa menjawab. Jadi tetap pakai tetap disiapkan alat tulis ya, teman-teman ya. Suaranya Bu. Bu Sofi suaranya. Halo, dengaran ya? Maaf ya. Tadi belum diaktifkan. Udah kedengaran? Sudah Bu. Dengar. Oke. Ya, tadi lupa menghidupkan mikrofon. Oke, jarak kecepatan waktu teman-teman biasanya bisa menggunakan singkatan JKW atau ada juga yang menyingkat dengan SVT. Itu tergantung teman-teman enaknya gimana. Oke,
Langsung aja kita ke rumusnya. Rumus jarak kecepatan waktu adalah J dibagi J sama dengan K dikali W, atau kita bisa menuliskan di rumus segitiga seperti ini. Ini fungsinya apa teman-teman? Ini hanya untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat ya, bahwa J-nya itu di atas, berarti kalau mencari jarak berarti tinggal apa namanya, yang J-nya yang ditutup, kemudian tinggal K dikali W. Kalau mencari K berarti K-nya ditutup, tinggal yang kelihatan J dibagi W. Begitu juga mencari waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Saya yakin teman-teman semuanya sudah hafal ini rumus ya, karena sudah sering menggunakan. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah konversi waktu. Biasanya teman-teman akan disuruh menyamakan satuan waktunya. Jadi perlu kita ingat lagi, 1 menit itu 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 jam adalah 3.600 detik. Ini yang biasa digunakan. 1 hari 24 jam. Jadi kita samakan dulu. Kita buat meter per sekon aja ya, biar gampang ya. Oke, Kalau iya. buat meter per sekon kan gampang. Jadi tinggal 75 kilometer. Pintar. 75.000 dibagi berapa? 60. 60 Kok 60? Yang ini apa ini?1 jam berapa sekon? Sekon ya. Oh, Oke. 3.600. Benar, 3.600. Berapa, teman-teman? Coret nolnya 2. Iya, coret nolnya 2, tinggal 750 dibagi 36. Berapa? Teman-teman bisa ya pakai cara pembagian apa itu? Waktu di SD, apa namanya? Mungkin di daerah teman-teman. Kelamaan Bu pakai kalkulator atau gitu. Enggak ya, bisa ya. 70 pakai, kalau di tempat saya itu namanya porogapit, tapi kalau nggak tahu teman-teman namanya apa ya. 750 sama ya. Nah, itu bisa pembagian dasar kayak gitu atau masih kebingungan? Itu sekarang udah beralih ke kalkulator. Bingung banget. Oke. Nah, oke, gini aja, 750 dibagi 36 itu yang mendekati kan 36 kali 20 itu kan 720 ya. Jadi ini kan 20, sisanya berapa ya? Sisanya adalah 30 per 36 ya, benar ya? 36. Iya. Nah, kita sederhanakan aja yang ini. 5/6. 5/6 ya? 5/6 ya? Oke, berarti kan 5/6. berarti 25/6. Nah, dari sini kan udah kelihatan 25/6 dengan ini berarti kan meter per sekon. Berarti 25/6 meter per sekon dibanding dengan 30 meter per sekon. Itu kan berarti mana teman-teman? Yang 75. Yang ini tadi, yang 75 jadinya ini. Berarti Yang yang lebih besar dari Y. 30. Yang 75 kan jadinya 20 kan? Kemudian, ya oke, Iya. sebentar saya hapus. Oke, Oh, lebih cepat. yang 20 bagi 20 aja 60. 75 kan jadinya 20, 5/6 tadi sekian kan. Kemudian yang 30 berarti kan jadinya 30, Iya. berarti kan Iya. berarti lebih cepat yang ini kan. Nah, logikanya kan gitu. Iya. Logikanya Iya. lebih. Oke. Berarti tapi ini tadi nggak membandingkan kecepatan ya. Kita akan membandingkan apa tadi? Waktu. Benar, Berarti 120 bagi 30, benar. Kak. Benar, Berarti X lebih besar dari Y. Oke, berarti ininya begini. Kalau kecepatannya kecil, berarti kan dia butuh waktu lama gitu kan, bener ya? Bener nggak? Tanpa kita menghitung. Karena dia butuh waktu lama. Iya. benar.
karena di opsinya kan nggak perlu kita berapa itulah 120 dibagi 30 atau 120 dibagi 25/6 kan nggak perlu kita Oh, iya, cari iya. sebenarnya, benar nggak? Ya kan, nggak perlu kita cari. Kalau kecepatannya kecil, otomatis waktu yang diperlukan kan lebih banyak, lama. lebih lama. Maka dari itu berarti jawabannya apa? Yang X lebih besar kan, waktunya lebih lama itu artinya berarti lebih besar kan. Berarti X lebih besar daripada Z. Nah, gitu teman-teman. Jadi ada soal yang wajib kita hitung sampai hasilnya, ada juga soal yang nggak perlu lah kita hitung sampai menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga gitu kan, apalagi sampai koma-koma, padahal di situ nggak dibutuhkan. Nah, gitu teman-teman. Kalau mau buktinya sih ada ini ya, 1,6 jam tadi. Kemudian ini dijadikan meter per sekon di balik. Oh beda ya ini ya, ini 120. Oh ya benar-benar 120. Nah ini langsung aja gitu juga bisa sih, bisa. Tadi di satuannya ada 1, dicari dulu waktunya juga bisa tanpa merubah tadi. Jadi kilometer dibagi jam dari 1,6 jam, yang satunya adalah 4.000 sekon, baru sekonnya dirubah ke jam. Sama aja sih, yang penting Tapi lebih yang penting panjang, paham. Kak, yang itu. Iya, yang ini lebih panjang ya. Oke. Iya. Iya, yang penting udah paham dulu lah. Jadi intinya kalau kecepatannya itu kecil berarti waktunya yang besar kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan. Oh, yang ini udah habis. Oke, kita bahas soal yang ada di bimbel. Bentar. Oh, ini. Ada beberapa soal ini yang udah saya rangkum dari mungkin yang kelas ini, yang ada kelas dari yang kelas F? Ada. Oh, ada. Oke, jadi kan yang tadi malam masih kekenyangan daging, Lebaran. kenyangan daging bakar-bakaran, nggak sempat membahas. Oke, ini saya bahaskan tapi nggak semuanya. Nanti yang dirasa teman-teman nggak paham gitu, nggak usah sungkan-sungkan nanya di grup atau nanya Japri, saya nggak masalah. Saya tuh seneng pada dasarnya tuh saya seneng kalau kalian itu semangat gitu loh. Saya juga ikut semangat. Tapi kalau kalian nggak semangat ya sama, saya juga nggak semangat gitu. Kayak tadi ya, kita lanjutkan. Ini kecepatan Arya berlari mengelilingi lapangan 120 meter per menit. Nah, ini dilihat lagi satuannya. Oh, meter per menit bukan meter per sekon. Jika lapangan berbentuk persegi dengan ukuran 60 kali 60 meter dan Arya telah berlari selama 8 menit, artinya Arya mengelilingi lapangan sebanyak berapa kali? Berarti ini yang dicari apa dulu teman-teman? Waktu. Waktunya sudah ada. Waktu Sudah ada. Luas, sudah luas ada. dulu tuh. Ini ya? Jarak ya? Adik, sini. Oke, kita 63.000. jarak belum ada kan? Jaraknya belum ada kan? Ini kan yang ada baru ukuran seginya kan? Oke. Jika itu Away. 2 Oke. Jadi waktunya
900. Berapa? Delapan menit. Delapan menit. Delapan menit. Tapi belum satuannya. Ya sudah. Nggak masalah lah. Oke, berapa? Berarti 100. 960 meter. 960, jangan lupa satu. Karena dia mengelilingi lapangan. Bentar. Nah, kita lihat dulu. Keliling. Oh iya, nggak luas. Sorry. Nah, jadi dia keliling lapangan. Waktu lari Arya satu keliling Kak, kayaknya itu yang dicari dulu, baru nanti 8 menit dia Kelilingnya Iya benar. Sorry. Kita nggak nyari luas ya. Kalau luas itu berarti kita di sini, di dalam sini. Tapi ini tadi adalah jadi 2 keliling. Oke, benar. Kalau keliling berarti rumusnya apa teman-teman? 4 kali 60. Berarti berapa? 2440 ya. Oh. Jadi berarti tapi 906. iya. 240. Tapi kalau misalnya benar. Teman-teman tadi ya, sorry maaf. Tadi kok kenapa harus kita cari luas? Aja. Oke. Desi berangkat ke sekolah pukul 6.15 dengan mengendarai sepeda motor berkecepatan 60 km per jam. Jarak rumah Desi ke sekolahan adalah 15 km. Maka ia akan sampai di sekolah pukul, berarti mencari apa ini? Waktu. Oke. Waktu. Berarti kalau mencari waktu rumusnya jarak Jarak bagi kecepatan. jarak dibagi kecepatan. Oke. Jaraknya berapa? 15 kilo. Jarak dibagi kecepatan ya. Oke, berarti 1/4. 1/4 ya. 1/4. Oke. 1/4 itu kita lihat satuannya 1/4 jam. 30. Berarti 1/4 jam. 15 ya. 15 Oke, menit. berarti 15 menit. Berarti ditambah Kalau iya, kalau Desi tambah berangkat. berarti Itu main. Oke. Nah, gampang ya. Jangan khawatir untuk soal-soal di TIU itu ya sebenarnya sederhana ini. Cuma teman-teman kadang dibolak-balikan atau ditambahi lah nanti di situ kejadian apa yang sebenarnya nggak perlu gitu. Fokus teman-teman.
Oke, kita lanjutkan. Duh, malah udah kelihatan jawabannya. Dia motor dari A ke B dengan kecepatan 50 km per jam, sedangkan Bambang berangkat dari kota B ke kota dengan sepeda motor 75 km per jam. Jika jarak ada 25 dan mereka berangkat pada pukul 0.15 pada jarak berapa dari kota A mereka. Berarti kalau yang namanya berpapasan itu berarti hanya berlawanan atau searah? Berarti berlawanan. Oke. Bisa menggunakan rumus dan 75 enggak? KPK berarti kan Aku ke kanan biasa. pakai rumus cepatnya ada sih, rumus percepatan. Rumus berpapasan. Yaitu masih ada mungkin ada yang masih ingat rumus berpapasan? Apa nih? Apa tahu ramalan? Ya, pulang ngaji nih. Iya, balik ulang ngaji nih. Jarak Ini ramalan sudah dunianya. Iya. lagi kecepatan 1 kam. Anu mungkin. Iya. Iya. Ini lagi kahwa Joko di bawah sih. Enak, lesang kurang nih. Kalau aku mah pakai kalau Ya, anak sabar Pak. oh kalau anu ki paling sila lain kono. Mana ini lama soal aja. Iya kan? Nah, samnya jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 itu kan jarak dari A saat berpapasan. Nah teman-teman jangan bingung nanti kalau yang ditanya berapa jarak dari kota B, maka kita gunakan kecepatan siapa?
Kecepatan Bambang. Kecepatan si Bambang berarti 75 kali 1,8. Gitu ya teman-teman ya. Ini kalau yang ditanya jaraknya. Nah, jangan diulangi dalam soal ini, kadang kita soalnya dibuat beda lagi. Mereka berangkat bersama pada pukul 8.15. Pukul berapa mereka bertemu? Nah, kalau gitu berarti gimana? Tinggal ditambahkan Ditambah berapa? 1,8 jam. Tambah 1,8 jam. Tapi jangan lupa yang 0,8 jam itu dijadikan Jam dulu. apa? Dijadikan apa berarti? Menit kan? Nah, berarti cara menjadikan menit berarti bagaimana? 0,8 iya kali 60. Oh, oke teman. Iya, berarti berapa? 14. Oke. Berarti kita di sini nambahnya ya berarti 1 tambah 48 gitu kan? Berarti berapa? 5 tambah 8 13 45 6 gini ya. 9. Boleh nggak nulis kayak gini? Boleh kan? Boleh. Berarti yang betul berapa? 10 lewat 3. Iya kayak gini. Berarti mereka akan berpapasan pada pukul 10.03. Itu teman-teman. Jadi sebenarnya itu apa namanya? Kadang soalnya itu kalau ini udah bisa mencari jarak, tapi kadang soalnya diganti berapa mereka berpapasan, pukul berapa mereka berpapasan, kadang teman-teman bingung lagi gitu ya. Tapi kalau sekarang insya Allah enggak lah. Yang penting apa? Yang penting itu tahu arahan dulu. Jadi jangan Kak, yang penting rumus cepatnya enggak. Kalau menurut saya enggak. Jadi kalau menurut saya itu yang penting paham konsep dulu. Nanti kalau sudah paham konsep, teman-teman bisa kok mencari rumus cepatnya sendiri. Nggak perlu sama yang lain. Nah gitu. Konsepnya paham dulu. Oke, yang selanjutnya apa ini? Danto berangkat dari kota A menuju kota L pada pukul 7.10 dengan mengendarai sepeda motor yang kecepatannya 60 km per jam. Dari kota K, Erwin berangkat dengan kecepatan 70 km per jam. Pada pukul 07.25, Erwin akan menyusul pada pukul 0.75 itu tadi yang Erwin ya. Erwin akan menyusul Danto pada pukul. Nah, kalau ini berarti soal menyusul kan teman-teman? Kalau menyusul itu berarti searah benar ya, searah. Berarti kan searah. Oke. Ingatnya waktu menyusul Jarak kurangi selisih jarak. Kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 Kak. ditambah apa dikurangi? Ditambah Kak. Yakin? Oke. Tadi kayak gini, papasannya, tapi kalau yang menyusul itu dikurangi. Jadi waktu menyusul itu adalah selisih jarak bagi K1 dikurangi K2 atau K2 dikurangi K1, pokoknya yang besar dikurangi yang kecil lagi. Nggak usah diambil pusing. Ya. Paham ya? Oke, bentar. Oke, sekarang kita ke selisih jarak dulu. Oke, selisih jaraknya berapa berarti? Oh, sebelum ke selisih jarak, selisih waktu dulu. Kalau selisih jarak kan belum di situ belum kelihatan ya? Belum ada. Jadi yang sudah kelihatan kan selisih apa? Waktu kan, berapa itu selisihnya? 0725 dikurangi 0710 berapa teman-teman? 15 menit. Oke, sekarang selisih jaraknya. Selisih jaraknya. Kalau 10 itu selisih kecepatan ya. Sekarang kita ke selisih jarak, yaitu
Gampang aja, kita cari salah satu jaraknya. Dikalikan tadi yang udah ketemu berapa? Wah, pengen muncul sih. Bentar. Tadi kan kita udah ketemu waktunya 1/4 kan? Benar ya? Oke, cara mencari jarak itu kan kecepatan dikali waktu, benar nggak? Betul. Nah, ini waktunya 1/4. Kecepatannya berapa? Kita ambil 60 misalnya gitu ya. Salah satu lah. Berarti berapa? 15, oke. 15 km. Berarti tadi selisih jaraknya kan 15 km kan. Berarti ini waktu menyusulnya, selisih jarak udah ketemu 15 dibagi kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Berarti 70 dikurangi 10. Berapa? 60, sorry. Berapa? Berarti 15 dibagi 10. 15 bagi 10 berapa? 1,5. 1,5. Nah, ini kan waktu ya. Tadi kan kita carinya waktu. 1,5 jam. Nah, oke, udah ketemu 1,5 jam. Padahal yang kita cari di sini apa sih? Waktu menyusul dan Oke, waktu menyusul 1,5 jam. Nah, berarti kita bukan cari jarak lagi, jadi nggak usah apa itu namanya dikalikan lagi dengan kecepatan seperti tadi, nggak usah. Jadi 1,5 jam ini ditambahkan dengan siapa? Yang ini ya, 725 ya. Iya. Yang ini. Yang 725. Berarti ini tambah berapa kalau dijadikan detik? 1,5 itu berarti 1 titik menit ya, berapa? 30. Tinggal nambahkan aja berarti Nyusul tuh harus pakai kecepatan yang pertama, kakak nggak boleh kecepatan kedua. yang mana? besar dulu di sini. Nyusul tuh kak, kan pakainya kali 60, yang aturannya dikali 60 ya kak, bukan 75 ya kak. Iya, tapi sebenarnya gini sih, saya tuh sebenarnya ada cara yang pasti, maksudnya gini, kalau soal kayak gini kan soal normatif, artinya dia apa namanya bisa diselesaikan pada soal seperti ini. Tapi nanti kalau ada soal lagi itu kadang itu pakai beda lagi. Nah, ini biar yang tidak bingung, saya berikan rumus aslinya lah, maksudnya nggak rumus yang selisih jarak dibagi K1 atau K2. Saya berikan yang runtutannya gitu ya. Ya boleh. Mau nggak? Oke. Saya berikan yang runtutannya. Kadang terus terang jujur, saya tuh nggak sering pakai ini kan, harus menghafalkan selisih jarak, nanti yang digunakan itu yang K1 atau K2 gitu, dan saya juga bingung itu. Maka saya sering menggunakan itu yang pakai rumus bakunya lah gitu. Coba ini sebentar, saya punya slide-nya. Nanti tadi sudah saya siapkan, saya yakin nanti teman-teman akan tanya itu. Oke. Nah, kalau ini insya Allah nanti nggak bingung. Mungkin agak panjang, tapi nanti kalau sudah sering menggunakan, saya yakin bisa. Daripada cepat salah kan, mending itu ya. Kalau masalah cepat atau enggak itu tergantung kesering teman-teman. Kalau sering mengerjakan, saya yakin itu apa namanya? Lancar. Akan lancar, bener ya. Oke, yang pertama ya, menyusul. Oke. Jadi yang namanya menyusul itu sebenarnya adalah jarak si A sama jarak si B itu sama dengan jarak total. Jarak total itu adalah jarak yang ditempuh kan. Nah, begini. Nah, misalnya ada si A ini berjalan ke satu titik dari E ke Y misal. Kemudian si B juga sama dari E ke Y. Nah, ini kan berarti jaraknya sama ya, benar nggak teman-teman? Bisa dipahami? Iya. Jadi kalau yang namanya menyusul itu jarak yang mereka tempuh berdua itu kan berarti sama ya, benar ya? Yang beda apanya? Yang beda kan nanti waktu, benar. Yang beda kan waktu sama kecepatannya. Nah, berarti jaraknya itu
perlu diingat yang saya ingat tuh biasanya gini, oh kalau menyusul itu berarti jaraknya sama gitu aja, saya ingatnya gitu. Nah, karena menyusul jaraknya sama, maka kita ingat lagi bahwa rumus jarak itu kan kecepatan kali waktu. Nah, kecepatan kali waktu berarti ya tinggal C, kalau yang A ya berarti KA kali WA, yang B juga sama, KB kali WB, atau teman-teman boleh pakai jarak 1 atau jarak 2 gitu, boleh. Padahal udah Google Meet-nya. Enggak. Aduh, ini yang berkepasan, oke. Oke, kita skip dulu, kita pahami yang ini dulu lah, yang apa? Yang menyusul dulu, oke. Nanti yang berkepasan nanti. Yang penting yang menyusul kita paham dulu. Oke, teman-teman bisa dilihat contoh soal menyusul. Arman berangkat dari kota A ke kota B yang berjarak 150 km. Ya kan? Pada jam berapa, teman-teman? 7. Pada jam 7.00 dengan kecepatan 40 km per jam. Pada jam 07.45, Bella juga berangkat dari A ke B, juga dengan kecepatan 60 km per jam. Bella dapat menyusul Arman pada jarak, oke, pada jarak berapa? Oke. Nah, kalau sudah ketemu soal seperti ini, teman-teman langsung menentukan yang jadi patokan waktu. Jadi apakah si Arman, apa si Bella? Yaitu pukul 7 sama 7.45. Jadi harus konsisten dulu. Kita mau pakai waktunya siapa? Mau pakai waktunya Arman, apa waktunya Bella? Bebas. Arman. Alasannya apa? Bella aja. Begini. Saya kasih bantuan untuk cara menentukan pilihan. Sebenarnya pilihan sih sesuai hati kita ya, tapi ada ini ya, ada biar gampang. Itu begini, menentukan pilihan itu yang angkanya bulat aja teman-teman, biar teman-teman nggak bingung. Yang simple aja, dari 7.00 sama 7.45 itu simple mana? Arman. Oke, simple yang 7 kan? Arman kan? Berarti biasanya cowok itu kan simple sih ya. Kita pakai waktunya Arman. Waktunya Arman 7. Kemudian si Bellanya 7.45. Jadi kita bawa patokannya, kita pakai waktunya si Arman. Kenapa? Karena dia yang bulat, yang nggak ada tambahannya. Sampai sini dulu paham ya teman-teman ya? Oke, karena ini menyusul berarti jarak A sama dengan jarak B sama dengan jarak total. Jarak totalnya berapa sih? 150. Jarak 190. 190. Kok 90? 191. 50. 150 tambah 40. 40 itu Buka 150 aja. 150 Iya. jadi Oke, kemudian mencari jarak tadi kan kecepatan kali waktu kan. Nah, maka kita cari, kita abaikan dulu yang 150. Kita pakai rumus ini. Kita yang penting ingat tadi CA sama dengan CB. Iya, CA sama dengan CB karena menyusul itu adalah waktu apa? Jaraknya. Kan tadi adalah di waktu. Oke, dari A maupun B. Sampai sini dulu kan ya teman-teman ya. Bentar. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Nah, kecepatan A berapa? 40 kilo. 40. Oke, kita masukkan. Kemudian sebelum kita masukkan Cari waktu dulu. Bella berarti berangkat lebih lambat apa lebih cepat? Lebih lambat. Kalau si Arman berangkat
47 si Bella nyusul 7.45 berarti dia berangkatnya belakangan kan? Lebih lambat kan? Ya, paham? Ya. Paham ya? Berarti kalau lebih lambat itu berarti pakai tanda min dikurangi. Itu teman-teman. Berarti 7. Jadi waktunya si Arman dikurangi 3/4. Tahu 3/4 dari mana? 45 menit. Iya, pintar. Dari 45 jam ya, 45 menit ya. Iya, 45. 45 menit itu dirubah ke jam, berarti 3/4. Nah, kayak gitu. Ya, jadi teman-teman terbiasakan 60 menit itu 1 jam, 45 menit itu 3/4 jam, 30 menit itu setengah, 15 menit itu 1/4. Paling ya hanya itulah, 20 menit seperberapa itu kalau 20 menit? 1/3 ya. Nah, saya yakin teman-teman bisa. Nah, sampai sini dulu paham? Paham? Paham ya? Oke, jadi yang jadi patokan adalah ingat Arman. Oke, baru kita masukkan ke sini. Nah, baru kita masukkan ke sini, ke rumus yang sudah kita buat ini. Oke, 40 kali WA-nya tadi kan kita ganti W ya. Kemudian kecepatan si Bella berapa? 60 kali W dikurangi 3/4. Sampai sini paham? Paham, oke. Kita kalikan biasa, berarti 40W sama dengan 60W min 45. Tahu 45 dari mana? 50 Dari menit 60 dikali 4. Bella. Dari ini teman-teman. Bukan, dari ini. 60 dikali 3/4. Kita udah melupakan yang tadi. Kita udah melupakan. Kebetulan sih sama. Kebetulan sih karena ini 60, tapi kalau ini nanti 100 kan beda lagi kan. Nah, makanya itu kebetulan sama. Paham ya? Oke. Jadi berarti ini ketemunya 45. Oke, sampai sini saya yakin bisa lah. Berarti tinggal digeser-geser aja kan teman-teman. Berarti berapa ini? 60. Iya, betul. Benar ya, 60 dikurangi 40 kan 20 ya. Ini pindah ruas ke sini jadi 45. Oke. Ya. Berarti berapa waktunya? Waktunya adalah 45 per 20 jam. Nah, itu. Nah, kalau yang ditanya di sini berarti mereka akan bertemu pada pukul berapa? Maka tinggal ditambahkan. Ingat, di sini kalian jangan bingung. Nah, terus yang ditambahkan itu waktunya si Arman apa si Bella? Iya, karena kita sudah sepakat dari awal yang jadi patokan itu adalah si Arman. Jadi Arman terus yang digunakan gitu loh. Jadi nanti nggak bingung mana Arman apa Bella. Jadi yang dipakai terus ya yang angka 07.00 itu gitu teman-teman. Paham ya? Jadi 07 ditambah 45 per 20. Nah, kayak gitu. Tapi karena ini yang dicari nggak waktu tapi jarak, maka kita pakai rumus jarak. Kalau jarak rumusnya apa? Kecepatan Dari waktu. Kecepatan kali 40 kali waktunya berapa? 45 per 20 sama dengan 90. Iya, bisa dipahami teman-teman. Jadi kalau saya tuh lebih nyaman pakai ini gitu loh. Kenapa? Karena jelas yang udah dipatokan itu siapa kayak gitu. Jadi mungkin karena terbiasa aja sih. Tapi kalau teman-teman nyaman pakai yang cara tadi, misalnya selisih jarak dibagi apa namanya? Dua dikurangi satu sih nggak apa-apa. Kalau selagi teman-teman nyaman pakai itu loh, nggak masalah, hasilnya sama aja. Tapi kalau pakai yang ini itu insya Allah di setiap soal apa-apa berubah atau dirubah, insya Allah stepnya ini rumusnya nggak akan. Sekarang yang papa tepek lagi. Tek. Nah, sekarang yang berpapasan. Oke. Jadi kan kalau berpapasan itu berarti beda arah. beda arah, maka ditambah
jari A, jarak yang ditempuh si dengan jarak totalnya. Jadi kan berbeda arah. Nah, ini misalnya jarak totalnya gitu kan, maka si A itu dari kanan ke kiri. Sama persis seperti tadi, bedanya adalah hanya di apa teman-teman? Ini ya. Kalau berpapasan itu ditambah, kalau menyusul itu Sama dengan sama dengan Di 60 dikali dikali jangan lupa W-nya ya, W-min seperempat. Jangan lupa W-nya ya. Oke. Nah, kayak gini kan? Paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang kita orasikan. Berarti berapa? 205 km sama dengan 50 W. 60 W dikurang 15. Oke, pintar. Iya. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Oke, terus jadinya berapa? Ayo. 205 sama Nah, 2 itu dua apa sih? 2 menit, 2 detik, 2 kilometer. 2 jam. Pintar 2 jam. Berarti mereka berpapasan jam berapa? 9. Dari mana jam 9? Dari Oke, iya. Jadi karena yang jadi patokannya Andin ya Andin aja yang dilihat. Berarti 7 ditambah 2 kayak gitu. Wah, pintar teman-teman. Paham ya? Oke. Iya, oke teman-teman, ini slide saya hanya sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Mbak, ini tadi kan aku apa tuh dari telepon, jadi aku tuh kurang tahu yang mana? KA itu dikali WA. Terus kan 50 dikali 50 tambah W kan? WA itu bukannya waktu Andin 07 bukan ya?
Iya benar, WA itu waktu admin. Cuma biar kita gampang, ini tadi dibuat ini. Nah, kita kan milih yang jadi patokan itu siapa, Andin atau Brian. Pertama-tama kan kayak gitu. Kita pilih Andin kan tanggal 7, maka WA-nya itu kita ganti W ini. Nah ini, terus berarti kalau gitu Briannya berapa ya? Oh karena Brian berangkatnya kok 7.15, berarti kan lebih lambat kan? Maka W-nya diganti. Nah, ini untuk memasukkan ke sini gitu loh. Oh, berarti yang 15 aja yang dimasukin, dikurangin maksudnya. Karena dia lebih lambat gitu ya. Iya, karena dia lebih lambat banget. Oh gitu, oke. Nanti ini dikasih ke WA nggak? Filenya Direkam, nanti kan direkam. Enggak, maksudnya slide-nya nggak bisa kirim ya? Oh bisa. Saya kirim boleh nanti saya kirim. Atau lihat di, pernah saya jelaskan kayaknya pernah di YouTube ada, nanti saya bagikan. Iya. Ada suara saya. Ada suara saya. Iya sih, nggak apa-apa. Iya. Oke teman-teman, ada lagi yang ditanyakan? Saya juga mau dibagi ya Kak. Cuma bagian 2 soal, Kak. Iya. Atau mungkin punya soal lagi, atau gini saya kasih soal ya, coba dikerjakan ya, coba ya, bentar ya.